Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Sumberlawang. Tidak lupa yang saya hormati teman-teman perangkat dan juga dari pendamping. Ini ada tambahan sedikit, saya meminta waktunya sedikit saja karena ini untuk persiapan nanti pada saat kita akan bintek, biar nanti tidak memakan waktu yang lama. Karena saya tahu nanti akan ada woyo-woyo. Nah itu nanti kita coba persiapan dari sekarang. Jadi nanti begitu habis makan kita mulai, insya Allah nanti sekitar jam 9 lah maksimal. Itu sudah selesai. Itu nggih. Terus besok tinggal dilanjut kelanjutannya sedikit. Setelah itu kan nanti akan ada dari inspektorat. Gitu nggih. Ini alurnya. Pertama tujuan pelatihan. Jadi kami harapkan nanti peserta paham regulasi pengelolaan aset desa, prinsip-prinsip dan titik kritis pengelolaan aset desa, di mana ini besok akan disampaikan langsung oleh inspektorat. Jadi nanti mohon dari bapak-bapak, khususnya nanti Pak Sekdes, ya Pak Sekdes itu agar paham. Dan nanti untuk kepala desa kami beri kebebasan. Artinya Bapak Kepala Desa silahkan mau ngikuti, alhamdulillah saya bersyukur. Nah, itu ya. Jadi kami beri kebebasan khususnya untuk KAUR dan juga sekretaris desa jangan absen. Siap ya? Siap. Terus yang kedua, peserta mampu melakukan pengelolaan aset desa APBDes tahun anggaran 2022. Ini. Yang ketiga, peserta mampu melakukan input dalam aplikasi Sipades. Kemarin sudah masuk atau mencoba di off-road ya? Sudah paham? Atau masih bingung? Ada yang lupa password? Powernya itu Pak. Tidak ya, jadi nanti tinggal menyiapkan, kita langsung nanti malam habis makan pancal langsung gitu ya. Terus yang ketiga, yang keempat, peserta mampu melakukan inventarisasi aset desa. Nah nanti mohon setelah pelatihan ini output kita nanti pada bulan-bulan November ini dan juga Desember itu akan kita kejar. Artinya di target bulan Desember kita harus ada keluaran output. Itu gitu. Nah ini nanti akan materi kita. Materi kita selama kita di sini. Jadi yang pertama ada kebijakan pengelolaan aset desa. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Kadis dan besok juga disambung oleh inspektorat. Terus yang kedua ada prinsip-prinsip dan titik kritis. Yang ketiga ada inventarisasi aset dan aplikasi Sipades. Aplikasi Sipades kita akan lebih detailkan daripada yang kemarin kita dapatkan di off-road. Itu nggih. Jadi akan lebih detail, nanti akan sampai selesai, sampai penghapusan. Itu. Terus ini pesertanya sekali lagi nanti untuk khususnya untuk sekretaris desa dan KRTU dan umum itu agar tidak meninggalkan tempat, ikut terus. Untuk balurah kami beri kebebasan. Alhamdulillah mau ikut, mau tidak, nah nanti tinggal kita sekretaris dan juga KRTU-nya tinggal bah ngopi ya, uswe neng ruangan pegel ngopi bah. Itu gitu. Itu. Terus narasumber ada 2 dari Dinas PMD termasuk kami dan juga nanti dari inspektorat. Ini output kita nanti. Output nanti ketika kita setelah melakukan pelatihan ini
target kita di bulan Desember itu ada penetapan laporan dan perdes serta pelaporan pecamat. Artinya sudah keluar perdes tentang aset desa. Paham ya sampai sini ya? Ini output. Terus ini nanti harap dipersiapkan. Setelah makan malam nanti, semua dari masing-masing desa itu wajib menyiapkan laptop. Sudah bawa semua? Sekarang nggak dibawa toh? Saat ini? Nanti setelah makan wajib dibawa. Dan nanti kita ngumpul per desa. Paham ya? Kita ngumpul per desa dan nanti biar saya itu mubeng, nanti akan kami bina agar lebih paham. Terus yang kedua, jaringan internet. Di sini sudah ada atau jaringan internetnya? Sudah tahu passwordnya? Belum tahu. Nanti akan kami beritahu. Karena saat ini kami juga belum tahu. Gitu ya, nanti akan kami beritahu. Karena saat ini kami belum tahu. Terus dokumen profil pemerintah desa sudah punya? Belum. Nanti kita download di sini. Oke. Monggo dicatat, itu kan ada apa nih, lembaran. Jadi silahkan buka di webnya Sipades latihan.kemendagri.go.id. Nanti sampai kamar silahkan di-download pada menu bahan latihan. Bahan latihan silahkan di-download. Di situ sudah ada semuanya. Jadi mulai dari RPJM, RKP, profil dan lain sebagainya sudah ada semua. Karena ini bahan latihan, nanti ngambil saja dari situ daripada kita mencari dokumen asli. Gitu ya. Jadi kita hanya memasukkan saja dan mencoba nanti sampai ke materi penghapusan. Sampun paham? Sudah ditulis? Jadi nanti kami harapkan begitu selesai makan, ini sudah ada bahan latihannya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah ini kami persilahkan karena memang waktu kita hanya menyiapkan ini. Jangan lupa nanti jam berapa kita mulai? Jam 7 ya. Habis makan kan jam 7. Jam 7 tet kita nanti masuk sini dan kita mulai, insya Allah nanti jam 9 tet kita juga selesai. Itu ya? Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Password. Sedangkan yang pondok Asri TV dan meeting room ini pondoknya passwordnya Asri 2021. Asri 2021 tanpa spasi, kecil semua. Tepoko siapa? Itu tuh. Masa mau rakyat? Kim po. Isi kok dhisik kok. Sakit dikonek nih. Komputer itu wifi iki. Monggo dibagi mawon. Monggo. Ada meeting room. Sini meeting room apa nih? Ada tenda Kira jure ke sini tinggal dulu. Maksudnya asli enggak orang jangan dewek tak gelem bukane. Asli. Iya, orang jangan asli. Nggih, sak semua. Menang pilih. Dia pada rek. Di sini ya yo mesti ini orang yo bodi kan. Sudah semua Bapak Ibu? Kirangan Bapak cari kok kombi Mas. Oh. Kuwi cari. Hah? Masih ngerokok. Passwordnya Asri 2021 apa? Bang Mi. Main dicelui bolone. Bolone.
Pak cari. Pak cari kok. Kalau sudah masuk, Bapak Ibu silakan coba masuk ke ini, Sipatis latihan Kemendagri. Ada TPS. Nanti dia dibukakan. Emang saya udah BPJ Desa Putih itu. boleh bingung loh. Cari kemana? Yo tidak boleh dengan juga di akar nih lama saya dulu kosong. Sorry, Bima. Waduh asik. Wifi-nya apa Pak Kembang? Wifi-nya. Wifi ini boleh. Asri 2021. Mereka meeting room. Meeting room, saya tenda. Mereka tenda. Mereka moderasi Ini tenda. Sing kono tenda, sing kene meeting room 1. Dibagi-bagi. Asli 2021. Asri 2021 kecil Jadi semua. semua tambah spasi. Asri 2021. Tinggal di kamar. Selamat nyambut Bapak Ibu. Yang belas sama yang lupa mana? Alamat latihannya sudah ada di depan Pak Sipatis sama Mas Edi tidak Pak yang dengar tolong dikirimkan teman-teman kalau ada yang lupa untuk alamat untuk website pelatihannya. Ada yang lupa bisa sama passwordnya selain pakai rambut semua aja selain pakai sambut itu ya monggo Lupa ini ya kode sama mana? bisa rambut kacangan mas Kacangan mesti gitu. 5631. Dari tulis sih. Tulis kacangan. Katanya Oh dipoto ngono. Foto di video. Sampun setuju Bapak Ibu buka bisa kita mulai. Paket ya. Mana? Komputernya atau Apa? Apa? Ini juga. kita lagi.
Lagi seneng Kalau nggak bisa, Iya. kalau nggak bisa coba ditering. Gitu tering aja. Kadang sinyal-sinyal juga kadang nggak kuat. Sampai nyambung, sambung. Atau ada laptop lainnya yang mungkin bisa dipinjamkan? Ada yang bawa double apa? Kalau bawa double nanti biar untuk pergi. Mas Edi, yang bawa double? Pak, Yusuf cari kacangan. Kacangan 5651. Itu username. Terus passwordnya 1 sampai 8. Oh iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas Andi. Mas Edi, ini mau kali apa? Main kamar ini. Atau ngambil salah satu? Masuk hati loh teman-teman. Tidak masuk hati loh belum ini sampai ambil colokan di kembali orang ngecek ini bener lagi udah ben pemain main apa Jane piye rek? Iki kok ngandel. Iya, Mas Wahyu, iso kami. Beda kelingan sih gede jang beda iso lah Wis sekali mati gede-gede kae cilik ning bola tampilannya gue udah beda diri login. Login. Berlogin. Pas beratmu ini cek konten. Pas beratmu. Iki lho. Iki lho. Nggih. Ini 56352. berarti ini via website ya bukan via aplikasi gitu Iya. Nah, ini kan ada nanti kan dengan upload nanti ngambilnya dari folder. berarti belum mulai Monggo yang belum ngopi materi Bapak Ibu, yang belum download tadi bisa ngopi materi dari Mas Ronald. Yang di awal tadi nggih. Nggih, sing mau lho, sing teng nganu mriki. Kalau kan download, sampun download dereng jenengan. Di luar wae nggih, Di luar. Sebelum login gitu. Ya.
Oke, oke pelatihan. Oke, Mas ngopi. Ngopi, coba ngopi, coba kopi. Materi. Habis itu untuk kalah terjun ini beli mau. Kita mulai di awal dulu ya. Dereng dulu. Dereng. Saya Mas. Nggih, kita pun. Ini sampun. Itu sudah. Angger iso muncul wong wedok ono kae berarti iso. Nah, iya, emang ono. Jadi normal ya. Ora ana wong wedok iki iso. Kabeh, Pak. Ono loro. Mbak, batin ujuk ini juga sakit. Ini kita juga. Amin mulai surat 12 tuh. Sampai telu aku wis dihapus iki. Mas Pati iki lho. Anu sedap nggih Pak, anu jenengan. Awake ditinggal telu ya. Sing iki to. Mas Pati. Mas Pati. Gimana bayang tak lagi gitu. Bapak kita mulai ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Ibu Bapak Sekdes dan Ibu Bapak Kaul TU ataupun yang Bapak yang mengatakan pada kesempatan ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu tentang aplikasi Sipades. Untuk aplikasi Sipades ini nanti perlu kami sampaikan bahwa nanti untuk sessionnya nanti malam ini nanti sampai jam 9. Kemudian nanti kita lanjutkan besok pagi sampai nanti sekitar jam 10. Setelah itu nanti ada materi dari inspektorat. Dari Bapak nanti terkait dengan materi inspektorat nanti juga disampaikan oleh Pak Kadis terkait dengan aset terutama yang tanah garapan. Nanti mohon minta dijelaskan yang detail. Kalau memang kurang detail itu mohon ditanyakan. Karena di surat sehingga kemarin kan disampaikan terkait penyusunan APBD 2022 itu kan salah satunya dengan memperhatikan pendapatan ahli desa yang sebenarnya dari lelangan tanah garapan. Kemudian yang kedua terkait dengan Sipades, ini kita nanti akan menggunakan yang alamat ini Bapak Ibu. Ini masih latihan. Jadi kita latihan, memang ada beberapa kendala yang nanti akan kita jumpai karena ini masih latihan. Nanti realnya nanti yang tahun 2022 Kemendagri akan menyampaikan nanti di 2022 nanti sudah yang resminya. Jadi hari ini kita latihan. Dan kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan pada 1 minggu yang lalu itu juga ada surat dari Pak Sekda yang menyampaikan Pak Kades untuk melakukan inventarisasi aset. Nah, waktunya kan sampai tanggal 10 Desember. Nah, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan Ibu Bapak semuanya saja untuk segera karena waktunya mepet untuk melakukan inventarisasi aset. Ada formnya dalam bentuk Excel yang sudah disampaikan di Surya.
Kemudian nanti outputnya di samping daftar aset sesuai dengan kelompoknya, nanti ada berita acara, termasuk nanti harus diperdeskan. Itu yang utama, karena nanti akan jadi laporan dari Dinas PMD dari Kabupaten Sragen untuk ke Kemendagri. Ya. Kenapa? Mohon maaf ini Ibu Bapak, kalau kita lihat pasal 116 ayat 4, kita sebenarnya diberi waktu 2 tahun Bapak Ibu. Jadi 2 tahun sejak 2014 ini harusnya kita sudah melakukan inventarisasi aset. Nah ini kan kita terlambat. Di dalam menu nanti ada surat edarannya, bahwa di surat edaran itu nanti kita harus melakukan inventarisasi aset paling lambat Desember 2021. Nah itu yang penting sebenarnya pada pelatihan hari ini kami menyiapkan kewajiban itu. Yang kedua, kita ngajari Bapak Ibu bagaimana cara menginputnya. Ya, nanti akan diterapkan di 2022, nanti jenengan akan menginput di Sipades ini. Itu nanti untuk target pelatihan pada kesempatan ini. Selanjutnya Bapak Ibu turun. Tidak turun dulu aja menu-menunya. Silakan aja Bapak. Jadi kalau diturunkan ini Ibu Bapak, nanti ini ada tentang Sipades, undur latihan yang tadi dikopikan Mas Ronald itu nanti ada di sini semuanya. Ada tutorialnya juga. Kemudian di YouTube juga banyak tutorialnya juga. Bapak Ibu nanti kalau kesempatan hari ini kita terbatas untuk menu pelatihannya, nanti silakan buka di YouTube juga ada. Ya ini. Kemudian login silakan, Bapak login. Silakan login semuanya. Sudah ketemu usernya aja, silakan login. Nah ini menunya Bapak Ibu. Di sini ada menu file, manajemen aset, laporan, dokumen, dan tool. Kemudian ini ada dashboard. Ya, kemudian ini ada home, kembali ke halaman pertama. Nah, kita mulai dari file dulu Bapak Ibu. Nah di file ini ada inputan perangkat dan pengguna. Siapa sih pengguna asetnya? Nanti jangan input semuanya, termasuk aset yang mungkin digunakan untuk sarana kerja. Misalkan Pak Kades ada motor, kemudian itu nanti juga harus dilaporkan. Kemudian misalkan ada komputer atau laptop untuk sarana kerja Bapak Ibu kawan kasih, itu juga dilaporkan. Termasuk kalau BPD itu sudah memegang aset untuk kerja, misalkan laptop atau komputer juga harus dilaporkan siapa penggunanya. Termasuk Bapak Ibu KPM. KPM itu ada yang beli HP Bapak Ibu. Loh, kalau memang ada, itu juga harus dilaporkan karena HP itu asetnya desa. Ya, meskipun itu kemarin ada yang membelikan karena untuk kerjanya KPM, itu tetap asetnya desa. Dan itu harus dicatat dalam ini perangkat dan pengguna ini. Ya. Kemudian ada lokasi, ya lokasi ini mungkin untuk menu yang di kabupaten. Ada master Bapak Ibu, master ini. Dan nanti ini ada daftar barang, ada RPJMDes, ada RKPDes, LPDes, Perbuk dan SKKDes. Ini harus diisi dulu. Nanti kita pandu bagaimana cara isinya. Ya, ini menu pertama di sini Bapak Ibu. Kalau nanti ini sudah diinput, nanti baru masuk ke manajemen aset. Nah, manajemen aset ini nanti dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai penghapusan. Jadi langkah keduanya nanti di manajemen aset. Nah, kalau ini sudah diinput semuanya, Bapak Ibu sekarang tinggal di laporan. Jadi nanti jangan mau ngeprint laporan, mau melihat buku inventaris bisa, atau melihat siapa pengguna aset bisa, atau mau melihat catatan aset dari pertama desa Kediri sampai sekarang itu bisa. Nanti diinput di sini semuanya dalam laporan ini. Kemudian yang ini dokumentasi. Bapak nanti bisa mendownload Permendagri 1. Permendagri 1 itu tentang peraturan tentang aset desa yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Ya, kalau nanti Bapak Ibu mau mendownload aturan yang di Sragen bagaimana, silakan download di JDIH Sragen, Jaringan Data Informasi dan Hukum. Sragen punya. Jadi perbuknya ada Perbuk 76. Nanti silakan di-download. Kemudian ada pedum kodifikasi, ya. Kemudian ada surat edaran. Dan ini yang tadi kami sampaikan di awal, Bapak Ibu,
di sini juga ada surat edaran yang menyampaikan nanti Desember Bapak Ibu harus sudah mengirimkan laporan inventarisasi asetnya. Kemudian ini ada buku petunjuknya, ini ada contoh surat-surat perjanjiannya. Misalkan surat keputusan nanti pengguna asetnya siapa saja. Kemudian surat perjanjian Pak. Surat perjanjian nanti sewa bagaimana, kemudian pinjam pakai bagaimana, kerjasama pemanfaatan bagaimana, BGS bangun guna serah ataupun bangun serah guna bagaimana. Ya. Kemudian ini ada pengajuan, penggunaan pemanfaatan, ada berita acara, termasuk tutorialnya ada semuanya. Jadi itu contoh-contohnya. Itu Bapak Ibu untuk menu-menu dalam aplikasi ini. Ya. Nah, sekarang kita mencoba Bapak Ibu kita mulai untuk data perangkat desa. Kemarin sudah magang di Opron ya. Kemudian kita cek satu-satu loh Pak. Kita mulai dari pendem. Sudah diinput selesai kemarin pendem. Nah, ini pendem baru diinput ini apa? Nah, ini harusnya diinput komplit siapa pengguna asetnya. Ini baru Pak Kades, kemudian Pak Sardes, KOTku. Pak Nur, KOTku ya. Pak Nur, ya kan benar alas ya. Oke, nanti diinput semuanya Pak, sama fotonya, sama logonya ini yang penting. Logonya diisi logo Sragen yang formatnya JPG, karena kalau nggak JPG nanti waktu jenengan mencetak register barangnya nggak muncul. Nah, Bapak Ibu tolong diperbaiki yang pendem untuk logo Sragennya, logo Sragennya. Download aja di internet logo Sragen yang format JPG. Yang kedua, Hadiluwe. Nah, Hadiluwe udah konten. Ini fotonya kalau bisa ya. Ini PLT ya, Busti. Busti ini PLT sama sih. Banyak kosong ya. Ini logonya tolong dikompleti. Ya, ini. Ya. Kemudian Jati. Nah, ini Jati baru 3 nih. Ya. Nah, ini juga PLT gitu. Logonya tolong dikompleti Bapak Ibu yang masih kosong. Kemudian Cepokok. Belum, masih proses. Nah, Cepokok ini fotonya belum ada, tapi udah komplit. Kalau TO-nya Mbak Umi. Oh iya. Kemudian logonya juga masih kosong, nanti tolong dikompleti. Ya. Coba nanti yang masih kosong silakan aja dicari dikompleti sekarang, ya nanti bisa kita lanjut. Wajahmulok. Wajahmulok baru 3, Pak Carek nanti dikompleti datanya. Kemudian kalau umumnya udah benar ya, sama logonya gitu ya. Kemudian Sandun. Berat sinyalnya. Apa desa berikutnya dulu? Nah, ini Ngandel juga baru 3 ini. Ya, nanti tolong dikumpulin lagi ya. Sama logo Sragennya. Ya. Kemudian berikutnya Kacangan. Kacangan udah sedek ini kacangan udah bisa. Oh, udah komplit ya? Belum. Langsung dikumpulin awal. Pertama yang logo dulu Pak. Lanjut lagi Mas. Enggak mau. Pakai. Nah ini kacangan udah cuma masih kurang ya logonya ya. Bisa diikuti sekarang. Oh iya, Mas tuh dengar. Korek. Dia tuh tinggal.
Nggak kuat. Atau mundur. Pakai handphone saja coba. Hati saya. Begitu. Lanjut berikutnya. Nomor 3 harus ya urutan 1, 2, 3 itu mudah tertentu. Kalau nanti 4 ke bawah mau bebas. Nomor 1 Pak Kades, nomor 2 Sekdes, nomor 3 Kaum Umum. Ya. Logo Detok, udah kemudian ini, ya. Nomor 3 Kaum Umum. Ya. Kemudian logonya belum diisi Bapak Ibu, Mas J. Untuk dikompliti. Kemudian Kartosari. Kartosari sakit nyambung ke Pak? Ada datanya? Ini kurang ditambahin Pak. Sama logonya target. Ya. Bapak Ibu yang sekarang fokus saja yang memiliki logo sakit dulu, untuk yang data pangkat nanti belakangan. Kemudian narkotika tahun ini. Lanjut lagi. Logonya juga belum ada apa? Proses. Sudah penonton. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sudah sebenarnya Bapak tolong segera dilengkapi untuk logo terakhirnya. Kalau sudah kita mulai praktek memandikan, saya minta bantuan volunteernya 1 komputer, nanti terjemahkan langsung. Nanti kalau dari depan ini tidak bisa. Monggo. Nah, berarti kalau ini pastikan JPG ya. Kata ini udah benar logonya. Dan ini tolong nanti ini kalau udah benar. Desa mana monggo? Yang siap? Siap di sampel. Kalau ini katakan potong. PCA atau HDMI? Monggo, yang volunteer. Bapak Ibu, kita mulai ya. Monggo yang tadi bahan yang dikopikan harmonal itu tolong dibuka, nanti itu bahannya dan karena semuanya saja biar cepat. Kemudian yang logo slagin untuk dikompleti logonya. Buka lagi monggo sifatnya. Kita mulai ya. Mari kita input mulai dari file, kemudian klik file, kemudian perangkat pengguna sudah clear ya. Langsung masuk ke master, kemudian daftar barang,
master data barang. Nah, ini Bapak Ibu kalau jenengan nanti mau mencari, misalkan jenengan itu punya laptop, kodenya berapa, itu nanti bisa menggunakan ini. Ya, ini diturunkan manual ini. Nah ini misalkan yang sebelah kirinya lagi Bu, sebelah kirinya sini, pojok sini. Wah, ini Pak Umi, yang pojok sini, dikit sini. Pakai bos, pakai bos. Yang pojok ini, pojok ini. Nah ini. Yang pojok sini diturunkan. Nah ini. Juk nomi. Terus turun lagi. Turun lagi. Nah ini. Jadi ini gunanya untuk mencari barangnya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan manual. Manual itu kan ada tadi di dokumen tentang pedung modifikasinya. Ya, jadi di pedung modifikasi itu nanti jenengan bisa mencari secara manual. Lalu kalau pakai ini bisa. Ya, misalkan jenengan cari ini, Ibu, klik golongan. Klik sini untuk golongan. Nah, misalkan tentang peralatan dan mesin. Kemudian pilih bidangnya. Kemudian peralatan komputer. Komputer. Kalau 307. Kemudian pilih kelompoknya. Komputer unit. Terapkan filter. Naik ke atas ini. Nah ini ada ya. Ini tarik lagi ke atas ini. Yang ini baru ini. Nah ini. Jadi ada personal komputer yang kodenya ini. Ada komputer jaringan ini. Ya. Nanti disesuaikan saja. Jadi ini cara Ibu Bapak mencari kode ini. Ya, sama-sama komputer laptop sama komputer desktop kan beda nanti maksudnya. Ya. Ini caranya kalau nanti kita dengan melakukan inventarisasi di dalam formnya itu kan ada kodifikasinya. Nanti caranya nyari pakai itu. Oh kodenya berapa sih gitu loh. Ya. Termasuk jalan itu kodenya berapa ada, pasar kodenya berapa ada gitu. Ya. Ini. Kemudian balik ke file. Master. File master. Kemudian RPJMDS. Nah, silakan diinput RPJMDS-nya, tambah data. Monggo dimulai semuanya tambah data. Ya. Nah, silakan diisi RPJMDS di saja dengan periodenya berapa. 6 tahun. Kalau 2020 sampai 2025. Kemudian nomor perdes RPJMDes, nomornya berapa? Kira-kira saja. Nomor 1 gitu aja. Ya. Kemudian tanggal terbitnya. Pak Kadesnya dilantiknya kapan? Enggak, bulannya kalau bulan lah kan maksimal kan RPJMDes itu kan 3 bulan setelah dilantik. Silakan kira-kira misalkan bulan Maret atau Februari. Nomor proses 2020. Kemudian cari filenya. Cari file ini menggunakan contoh tadi saja yang tadi dikopikan Mas Ronald. Yang tadi sudah dikopikan untuk latihan saja. Yang penting filenya PDF. Silakan dicari yang RPJMDes yang filenya kecil saja, jangan berat. Yang filenya kecil ditarik aja, tarik ke kanan. Tidak RPJMDes tapi filenya kecil. Ini kan ada.
RPJMD semua. Yang tadi materi ladang tadi. Silakan cari yang file kecil saja. Tadi nyimpennya di mana? Nah, RPJMDS. Ini ada dua kan, yang kecil mana filenya? Lah ini, yang info sama-sama, monggo, terserah jenengan. Itu monggo terserah. Open. Sudah semuanya? Kalau sudah, simpan. Nah, berarti ini sudah muncul apa? Kalau ada filenya, ini akan muncul. Ya. Jadi ini kita latihan menginput untuk tahun 2021. Ya. Jadi menginput data-data perencanaan tahun 2021. Ya. Nah sekarang kita file, ya. Kemudian master, RKPDS bawahnya. Kemudian tambah data lagi. Jadi ingat hari ini kita latihan yang 2021 ya. Tahun anggarannya 2021. 2021. Nomor RKPDS-nya monggo. Nomor 1 atau nomor 2 monggo. Tanggal terbitnya kapan Bapak Ibu? Monggo. 2021 loh. Bulannya tanggal berapa? September. RKPDS itu tanggal berapa? RKPDS itu paling lambat bulan September. Jadi pertanyaan jadi kan yang tahun 2022 sudah dibuat sebelum modelnya. Kalau belum Prakteknya kadang Oktober, berarti kelingannya Oktober. berarti ini September Bapak, ampun Juli kecepatan. Wong kita September aja banyak yang telat. Oh, Oktober. 2020 kan RKP-nya 2021. Cari filenya sekarang. Filenya yang kecil loh. RKP yang mau sendiri aja 2021 ini yang ini. Monggo terserah, ini filenya bebas. Open. Sudah, Bapak Ibu semuanya? Ada yang ketinggalan? Kalau sudah, simpan. Ya. Jadi kita hari ini praktek untuk menyusun aset 2021. Lanjut lagi berikutnya Bapak Ibu. File, master, kemudian APBDS. Tahunnya 2021. Nomornya berapa Bapak Ibu? Monggo bebas. Tanggal terbitnya berapa? Ya, Desember yang orang 31. 6 Monggo terserah. Yang penting jangan 25 loh Pak. Aja tulis minggu. Desember Pak. Kemudian cari filenya. Kemudian simpan. Jadi ini selesai. Kita udah menyampai begini. Masuk lagi Bapak Ibu file master untuk perbuk. Jadi perbuk asetnya. Kemudian tambah tahun perbuknya tahun berapa? 2017. Jadi 2017 nomor perbuknya 70. Dan cari filenya.
Kalau tidak ada banyak sembarang, yang penting PDM. Sembarang yang penting PDM. Hari ini kan kita latihan. Iya, kalau mau final jangan dulu di JDI Hukum, ada itu. Pergub tahun 2019. Itu berarti sudah ada yang ikut ya, tutup saja. Ini duplikat nomornya, oke aja. Nomor 53. Berarti sudah ada yang ngisi ya. Itu kemudian yang berikutnya file master daftar SKKDS tambah, kemudian tahun 2021, kemudian nomor SK silakan dibuat monggo bebas, kemudian tanggal terbitnya awal tahun, jadi ini SK pemegang aset awal tahun silakan. Silakan Januari aja 2021. Cari filenya. Monggo, buka. Simpan. Oke. Ini Bapak Ibu kita sudah menyelesaikan yang kali ini. Ya. Lagi jenis matahari pun juga. Selanjutnya gimana? Ada yang ketinggalan? Sudah ada ya? Ya. Saya nanti matahari meninggal. Saya ingatkan diri bentuk kopi break. Pakai nggak ini beli mau manggung beli gak? Aku kalau ngomong yang liangnya lagi ya. Jadi ada beberapa trouble mungkin nggak bisa disimpan karena kan ini mungkin masih perbaikan ini kan masih latihan gitu ya. Yang penting itu inputan RPJMDes, LKPDes sampai LPDes itu yang pokok yang tiga itu ya. Kalau sudah Bapak Ibu kita masuk ke manajemen aset ya. Masuk ke perencanaan ya. Nah untuk perencanaan itu dulu Bapak Ibu sudah sama semuanya tampilannya. Kalau sudah, sekarang masuk ke tambah data. Tambah data. Sudah sama semuanya? Kita tunggu yang belum. Kenapa mau beli manajemen aset? Ya, perencanaan. Mulai sebenarnya Pak. Ngarep gue gak undang dan Bapak ini bisa maju Foto ya. lagi manajemen aset lagi perencanaan. Jadi Bapak Ibu moga-moga saja nanti yang real itu sudah sempurna. Jadi kalau nanti sudah sempurna, nanti di 2022 nanti jangan kalau sudah input sudah benar nanti bisa ngambil data dari sudah. Moga-moga itu. Jadi tidak perlu input satu-satu gitu loh. Nah karena ini kita masih manual, makanya kita pakai menu yang tambah data. Ya, gitu. Kemudian tambah data, baru ini ulang lagi tambah data. Kemudian masuk di tahun anggaran 2021. Kemudian ini dicari. Nah ini tapi yang dipilih yang ini pilih. Kemudian masuk ke RKPD-nya dan masukkan ini.
Kemudian cari ke APBD-nya. Kemudian turun ke bawah. Kemudian pilih bidangnya. Kita mau input, contohnya kan kita input jalan dulu ya. Nah, untuk input jalan, kemudian kita pilih nanti yang pembangunan. Kemudian kita pilih untuk sebidangnya tata ruang. Jangan tata ruang, ya tata ruang ini. Sampai sini. Kemudian kalau sudah masuk dicari ini yang jalan. Jalan desa. Oke, betul. Bapak Ibu tolong diperhatikan di Menulis Wides ini ada pemeliharaan, ada pembangunan. Kalau dibedakan, kalau di pemeliharaan itu sifatnya ringan. Kalau di Siswides itu kalau ringan itu belanjanya belanja barang dan jasa. Jika kalau belanja barang dan jasa itu tidak bisa jadi modal. Nah kalau dengan pilihnya di pembangunan atau rehab atau peningkatan itu nanti maksudnya di 10 sampai ke bawah. Ya. Kemudian dibedakan sama-sama jalan, ada jalan desa, jalan lingkungan. Kalau hanya antar RT itu jalan lingkungan. Kemudian ada jalan usaha tani, gitu loh. Nah ini bedanya tolong diperhatikan. Nah sehingga besok waktu menginput Siswides kamar-kamarnya ini penting. Jangan sampai nanti salah kamar. Kita input yang jalan desa dulu. Kemudian diisikan paketnya, ya. Silakan diisi nama, misalkan silakan pembangunan jalan apa, lokasinya. Bapak Ibu silakan diinput. Jalan kecamatan ini antar desa. Kemudian lokasinya, kemudian volumenya, kemudian RAB-nya. Jadi kalau kita masih di menu perencanaan itu berarti kegiatannya belum dilaksanakan, ya, karena masih perencanaan. Silakan diisi. Kemudian ke bawah sumber pembiayaannya. Ini volumenya masa 20 apa? Monggo silakan pilih saja menunya. Dana desa monggo pilih aja. Dana desa pilih. Kemudian simpan. Oke, ini. Jadi ini bisa dicetak. Dicetak Umi kita ambilkan. Nah ini hasil cetakannya. Ini hati lu. Kolaborasi Mbak Sri. Kolaborasi kita. Kulo kaya langsung tip. Ininya kepala desanya Pak Kuswandi. Usernya ini benar usernya. Lah iya, Pemerintah desa Cekopo. Nego isinya dulu perencanaan masa desa dulu. nah ini kan dulu ini. Kan volumenya kan 350. Tapi yang Jadi kermas logo. Berarti buat cetak semua. jadi terus dulu. Sing komen. Jadi dia nyetak apa? Coba foto dulu. Iya tambah saya kalah cepet nyatakan. Coba jangan foto dulu. Marai bingung Mbak Sri. Bintek bingung. Tidak masuk. Masuk lagi. Tapi berhasil perencanaan. Ya. Kemudian kan ini kan terus deh, sudah
digeser ke kanan. Lah, Mau ke bawahnya? Geser ke kanan. Nah ini geser ke kanan. Tidak perlu diputarnya. Edit dulu. Edit dulu. Kampung dong. Kita coba lagi Ibu yang jembatan ya. Pengadaan, perencanaan, kemudian tambah data lagi. Silakan diulang lagi. Ini pilih yang jembatan. Bidangnya pembangunan, ini sebidang Jembatan nomor berapa? 13. Kalau ini yang diharap bahwa yang 13 ini. Terus pakainya Jembatan milik desa. iya. bangunan jembatan. Nama jembatannya jenengan, misalkan contohnya jembatan apa, silakan dikira-kira saja. Bapak Ibu Sekdes untuk APBDes 2022 sampai mana aja? APBDes 2022 Mana-mana. Wah, sudah jadi belum? Nanti November des nih gimana? Pakunya ada dapat paku. Oke. Di pakunya kan tidak ada penggunaannya ya. Baru tak ambil, Pak. Lah di karunya sama kemarin. Jadi di paku monggo silakan nanti disusun segera. Karena nanti kemungkinan akan segera des nanti oleh Pak Camat, Kabupaten akan membantu membackup. Lah desnya itu nanti sudah diinput dalam siswi des. Bapak Ibu untuk RKP desnya itu sudah ada RKP-nya belum? Belum. Yang belum segera dikonfirmasi. Sebagian sudah, sebagian Belum. Proses Siswi des di Dinas PMD proses nanti dalam waktu dekat akan diberikan untuk yang 2022 untuk diinput. Jadi nanti besok kalau kita des APBDes nanti kita melihatnya siswi des. Itu. Ya. Untuk DD nanti nunggu PMK ya. Jadi mudah-mudahan November bisa keluar. Karena DD sekarang pagunya itu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, bukan Kementerian lagi. Sudah, ini lanjut lagi Bapak Ibu, kita coba yang kertas. Jadi Bapak Ibu kalau belanja kertas satu tahun berapa? Misalkan belanja sampai 30 rem, nanti dipakai berapa? Kalau nanti sisa kan nanti di laporan APBD-nya kan akan ada sisa asetnya. masih untuk volume. Ya. Itu cuma angka atau ditambah dengan satuan. Pakai satuan ya Pak? Iya. Terus nek printnya cuma pembangunan 30 apa ini Iya. Tambah satuan saja. Tambah satuan saja. Jadi ini harusnya dari aplikasi ini harusnya otomatis. Jadi kalau kita akan jalan itu pasti panjang kan gitu loh. Iya. Karena ini masih latihan. Latihan Mas, latihan. Kalau nanti Bapak Ibu Sekdes kemarin sudah dapat PTO belum tentang penata usahaan keuangan desa? Itu nanti ada satuannya juga. Kalau jalan satuannya apa, jembatan apa itu ada. Ya, jadi Kemendagri mengeluarkan PTO.
petunjuk teknik operasional untuk perencanaan BDES, pelaksanaan BDES itu ada. Nah, kalau tidak ada nanti kita set di Bapak Ibu Sekdes. Bidangnya operasional. Nek wis numpuk gerak wilayah anu piye omah Penyediaan operasional PATK, sorry. Terus paket kegiatannya alat tulis kantor. Nah, maaf, anu aja langsung nyebut bawahnya juga, bawah isiannya apa? Turun bawah. Ininya langsung tulis saja, kertas HBS berapa ring gitu aja. Kalau ATK kan tidak detail. Yang paket kegiatannya ini. Jadi sama Bapak Ibu nanti kalau dengan pembangunan jalan itu tentu kalau PKA-nya itu pengalaman, dia belanja barangnya itu kan bertahap. Tapi ada PKA itu yang belanja barangnya sesuai RAB. Akhirnya apa? Nanti akan ada sisa. Itu loh. Dan kalau sisa bagaimana? Dan kalau sisa nanti bisa digunakan untuk kegiatan lainnya. Misalkan bangun jalan di lokasi titik A, semuanya sisa. Dan nanti kan nota pembeliannya kan itu di titik pertama. Dan sisa mantan semuanya itu nanti bisa dipakai di lokasi yang kedua. Asalkan sumber dananya sama, titik dengan titik. Tetapi logikanya nanti yang lokasi kedua, artinya kan nanti akan ada sisa dalam bentuk uang. Gitu. Jangan sampai di tempat pertama itu dibelanjakan semuanya turas, di tempat kedua yang dibelanjakan semuanya nanti malah sisanya dalam bentuk barang akan mengurangi. Jadi kalau nanti di tempat kedua, kalau sudah diantisipasi berarti kan sisanya dalam bentuk uang. Karena materialnya tadi sebabnya sudah disubsidi di titik pertama. Kalau sisanya dalam bentuk uang nanti di akhir tahun akan menjadi silpa. Jadi hanya megang uang. Nah kalau kertas nanti kan menjadi megangnya barang. Gitu. Ya ini pengalaman karena kadang PKA itu kan hanya tukang bayar saja. Ya harusnya kan PKA bisa memanage kegiatan. Sama Bapak Ibu, kita nyoba untuk yang 2021 dengan 3 contoh aset. Dan kita lanjutkan ke menu berikutnya ke pengadaan. Jadi kalau kita bicara pengadaan, ini berarti sudah dikerjakan, sudah jadi. Ya. Sudah ini tambah. Kemudian tahun pengadaan. Pilih yang 2021. Kemudian pilih dari APBDes. Kemudian pilih nama barangnya. Pilih jalan tadi, jalan desa. Jalan desa. pengadaan. Berhenti dulu Mbak. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Sudah sampai sini? Kemudian kalau sudah cari ini yang ini. Klik sini, ketik jalan desa. Cari. Nah ini banyak. Nah, cari yang pas Bapak Ibu. Ini cari yang pas, jalan yang mana? Jadi kalau jalan desa pilihnya yang 501 0101. Kemudian kita pilih. Nah ini muncul langsung ini ketuanya jalan desa. Nah silakan diisi speknya. Jalan desanya apa? Misalkan corak beton, ukurannya berapa, panjangnya berapa. Ini minimal 30 karakter inputannya. Corak beton atau apa? Dan tidak usah nyebut lokasi karena ini kan spek.
jalan tol beton misalkan K125 atau K175 K225. ya. Kemudian ukuran misalkan tadi 20 meter ya, 20 meter dikalikan 2,5 meter lebarnya kalikan tebalnya misalkan 12 Kalau sudah cari foto, Mbak Umi. Monggo. Kemudian ini jumlahnya, ini satuannya dan meter. Jumlahnya 20 tadi kan. Jadi ini yang realisasi. Kan kalau tadi direncana 20 kan. Nah ini kalau memang 20 ya 20 meter. Nah tanggal proyek ini, tanggal ini kapan selesai dilaporkan pada PKDS. Ya, silakan diisi ini selesainya kapan. Silakan diisi keterangan. Ya. Monggo. Jalan misalkan jalan desa selesai 100% dilaksanakan. Ini diketik jalan besar maksudnya kan mereka ya. Jalan kantor. Kemudian pilih barangnya, mesinnya ada, ya, turun ke bawah. Dan stop dulu Mbak ini. Jadi ibu bapak yang saya hormati, kalau nanti kita menginput dengan sumbernya APBDes itu nanti kita ambil data perencanaan. Tetapi kalau kita mau menginput aset-aset yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun yang lama atau pengadaannya tahun lama, ya, nanti kita tidak perlu menginput ini. Misalkan jenengan ada pembelian aset di tahun 2010, kan itu kan sebelum dana desa itu, jadi nanti tidak perlu ngetik di data perencanaan. Ya. Jadi langsung diinput, dijujuk langsung di pengadaan gitu. Jadi nanti di menu manajemen aset di perencanaan sudah bisa diinput. Inputnya langsung langkah kedua yang pengadaan. Di pengadaan juga tidak perlu input di data perencanaan. Jadi data perencanaan itu untuk menginput perencanaan yang ada data ininya. Ya. Kemudian pilih bidangnya. Ya. Bidang pembangunan. Ini belum dipilih lagi ya data perencanaannya. Dipilih dulu baru ini yang itu. Nah, kemudian ini, nah ini. Kemudian ini diisi, ini ya. Kemudian diisi bidangnya, bidangnya ini, bidangnya ini. Cuma orang kenal kok jadi minyak Ini. poin jam. Nah ini kan langsung muncul. Jadi kalau tadi kita klik data perencanaan tadi, nanti akan muncul pilihan ini. Nah, kemudian karena kita tadi di atas itu tadi kata dulu kata dulu ini di atas kan. Tadi yang kita input kan jalan. Nah, ke bawah Mbak Umi kita pilih yang jalan. Ya, yang jalan desa. Ya ini, pilih yang ini. Nah ini kan terus muncul ini datanya. Jadi kalau kita input aset yang ada data-data RPJMDes, RKPDes-nya. Kalau sudah ke bawah ini, kemudian tanggal pilih sampai pilih. ya simpan. Nah, pilih sih lagi bulat. Bahkan isi nama barang. Oke. Transaksinya Pak, di situ dulu. Tadi uang berapa? Berapa juta lagi? 15 juta. Simpan.
Ini ada pilihan, tolong di detail dulu Pak. Nah ini isiannya, dicek dulu. Benar belum inputannya? Jalan gambarnya ini, didetail. Kalau sudah tutup Pak ini. Nah, wis ditutup kami. Kalau ada yang salah diedit, gitu, edit. Ya. Kemudian kalau sudah di klik ke bawah, baru ditarik ke bawah. Nah, ini. Jadi kalau ini sudah yakin, ini kan kegiatan sudah dilaksanakan, sudah jadi, sudah yakin. Bingung Diklik di sini, klik centangnya, tutup transaksi. Sudah pas saya gaya gajian jadi. Oke. Jadi ini berarti ini keterangan tutup transaksi sudah. Nah lanjutkan lagi yang jembatan. Tambah tahun 2021. Kita sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 9. Saya penyanyi ini jupuk aku itu. Yakin penyanyi ini Bukan putri. Ya gak ya. Penyanyi mesak ngene iki. Bukan eman-eman gitu. Jembatan monggo. Enggak usah sih. Itu kalau bisa aja yang datang juga. Cari jembatan Perencanaan. dipilih jembatan yang mana yang pas. Ini komponen, berarti ini kurang pas. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ini tanah jembatan, enggak ini. Bangun apa? Sudah ketemu, nanti itu baru kita sudah ketemu, Bapak Ibu. Namun ini dulu baru. Sudah ketemu, kita pilihannya di ini ya Bu ya. Yang 501001. Yang atas berarti yang nanti dulu. Sudah ketemu semuanya ya? Sudah pilih. Kemudian diisi ini jembatannya apa? Apakah jembatan beton, jembatan gantung, atau jembatan besi? Silakan diisi. Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Sesuai dengan nilainya tadi. Nilainya tadi berapa anggarannya? Speknya speknya. Jembatan beton misalkan. Jembatan beton. Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Ada jembatan gantung, ya. Ada jembatan lebar besi. Ini harus 30 karakter. Panjang sekali bang ini jembatannya. Berarti uangnya berapa? Jembatan layang lah. Ini 50 juta. Ya oke. 50 juta buat 6 meter. Namanya Pak. Iya. Kemudian cari foto. Cari foto. Panjang 5 meter, kemudian lebarnya tuliskan aja nanti biar dapat 30 karakter. Lebarnya misalkan 3 meter. Jembatan pring. Lebar 3 meter. Jembatan Gunung. Tingginya berapa? Dawa jembatan gunung. Oke, Pak. Cari foto, cari gambar jembatan. Dan monggo klik open. Kemudian jumlah unitnya 1,
Kemudian tanggal perolehannya tentu 13 Maret. keterangannya pembangunan jembatan selesai secara target secara jalan. Fisik barangnya ada, klik data perencanaan, klik bidangnya ini bidang pembangunan, ya. Klik pilih bidangnya ini, sorry jembatan, klik sini pilih, kemudian anggarannya, realisasinya, kemudian tarif iuran. Kemudian kalau mau dilihat nanti di detail. Kalau sudah yakin nanti tutup, kemudian dicentang ini kan belum statusnya. Dan centang sini, kemudian tutup transaksi ke bawah, tutup transaksi. Tapi instrumenasi tadi ke pengadaan, tambah, ini udah tambah. Kita masukkan kertas ya, tapi kertasnya berapa lembar? 10. 20. Kertas HPS folio. Terus cari barang. Sini cari kertas. Kertas HPS ini. Turun ke bawah. Ini kertas HPS folio F4, folio ya F4 ya. Kertas HPS F4 80 gram, monggo 70 atau 80 gram. Terus cari fotonya. Bebas, monggo. Kalau tidak ada bebas terserah. Kursi. Terus jumlahnya tadi rencananya berapa? Rencananya 10. Ini diisi aja, jangan dihabiskan. Biar ada sisa. Tadi kan 10. Iya, 1 tahun. Kalau 10 dibuat aja 8 misalkan. Nanti nggak ada sisa di laporannya. Kalau sisanya 1,5. Satuannya ganti loh. Satuannya ganti Pak. Satuannya rem. Kemudian rem dibuat 30 ini. Tanggal bulan Desember. 31 Desember. Oke, keterangannya monggo tulis bebas lah. Tas tercukupi. Kertas HPS untuk operasional kantor. Kemudian pilih, kemudian data perencanaan, turun ke bawah. Kemudian pilih bidangnya, bidang 1, terus pilih ini, kemudian ininya realisasinya. Jadi dikalikan 8, kan tadi habisnya 8. Lebih yang monggo, kan yang monggo, terserah. Kan realisasinya kan tidak harus sama dengan silakan cek. Simpan. Nah ini kartunya kurang. Naik ke atas,
naik ke atas Pak, kita tambah ini. Enggak. Tolong. Agak. Oke. Terus sekolah. Simpan. Terus klik sini aja langsung. Tutup ke bawah. Tutup transaksi. Oke. Ini ibu bapak. Hari ini malam ini kita sudah selesai di manajemen aset di pengadaan. Nah, kita tadi sudah input tiga jenis aset. Ini ya. Nah, nanti kita coba menginput aset yang sebelum tahun 2021. Nanti kita praktekkan ya, supaya nanti bisa nyambung. Itu untuk besok ya, nanti pagi hari. Besok jaminan jam 8 ya. Jadi nanti jam 8 sampai jam 10 nanti kita posisi Pades. Nanti kalau bisa kita bisa tuntas Bapak Dirjennya. Nanti jam 10 sampai selesai nanti. Saya kira itu dulu pembelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kami informasikan materi malam ini yang tadi sudah disampaikan Mas tenaga ahli baru sudah selesai, dan di luar sudah ada coffee break. Nanti boleh dibawa masuk ke ruangan ini, kemudian nanti ada woyo-woyo itu silahkan nanti sampai tengah malam di sini boleh. Untuk besok pagi kita senam pagi bersama jam 6 ya Pak, di pelataran yang itu dilanjutkan dengan sarapan pagi dan jam 8 nanti baru masuk kelas. Bagi yang masih belum atau dibawakan SPPD belum ditandatangani stempel hotel, boleh titipkan ke saya. Besok ketika pulang SPJ dan SPPD nanti boleh diambil di meja Bapak. Demikian Pak Tersur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.